ditegur Rasulullah atau sahabat yang lain menegur sahabat yang lainnya, mereka langsung ikhlas karena Allah. Nah, sedangkan kita di akhir zaman ini, bila kita ditegur menegur seseorang, orang yang lebih pertama akan merasa tersinggung. Nah, lalu timbullah yang di sini kata Imam Ghazali, untuk supaya sama kebaikan akhir zaman sama nilainya dengan kebaikan di zaman sahabat, itu dengan cara bitafakkuri, memikirkan terlebih dahulu bagaimana menegur itu dengan cara beradab. Contoh di zaman ulama salaf dahulu, ada seseorang yang berpakaian isbal. Isbal itu artinya pakaiannya, bajunya atau sarungnya itu menyentuh tanah. Orang tua ceritanya. Nah, supaya menegur ini dan dia mau menerima teguran, jadi seorang pemuda pada waktu itu, wahai paman, sebentar paman, saya ada hajat sama sampian. Kalau di zaman sahabat, kalau kita melihat seperti ini, isbal seperti ini, langsung diharamkan. Langsung diharamkan dan langsung dilarang Rasulullah. Tapi sudah turun kepada ulama salaf nih lah, itu mulai berubah sudah teknik atau metode menegur seseorang. Wahai paman, saya minta tolong apa? Wahai anak, wahai pemuda, paman bisakah saya minta tolong? Apa kata beliau? Supaya pakaian sampean ini tidak terkena najis di waktu berjalan, bisa minta tolonglah sampean itu ngangkat lagi sedikit pakaian sampean di atas mata kaki, jangan di bawah pada mata kaki. Oh begitu ya nak ya, diangkat beliau. Nah, sama halnya kita di dalam beradab nih lah. Di dalam kita beradab di dalam rumah tangga ataupun di mana juga pun kita bermasyarakat, itu mulailah dengan kata waduan. Karena ada yang manusia inilah, mohon maaf, kalau orang sekadar belajar tauhid lah, belajar mengenal Allah, kemudian fikihnya Rasulullah, namun dia tidak belajar ilmu tasawuf, orang itu tidak akan beradab. Sedangkan adab ini adalah akhlak Rasulullah. Wa ta'addubi ma'allahi ta'ala biimtisawi awamirih, dia beradab, merasa malu dan beradab kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjunjung tinggi perintahnya dan menjauhi larangannya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia. Yang kedua, orang yang beriman kepada nama Allah Al-Muhaimin, la yatruku dzamban min dzunubihi illa wa yatubu ilallahi ta'ala. Dia tidak meninggalkan satu dosa pun yang sudah dikerjakan daripada dosa-dosanya terkecuali dia langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ayyakhshallaha ta'ala amutawli alaihi wa yaqdiru inda hukmihi fi kulli waqtin aradahu wa bi kulli amrin aradahu. Bahwasanya dia takut kepada Allah yang menguasai terhadap dirinya, yang Allah itu kuasa dengan hukum-hukumnya pada segala waktu yang dia kehendaki dan segala perkara sesuatu yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara fadilah orang yang membaca Al-Muhaimin lah, barang siapa yang membaca ya Muhaimin sejumlah hurufnya 145, ya Muhaimin, ya Muhaimin, ya Muhaimin, ya Muhaimin, ya Muhaimin, ya Muhaimin, 145 ba'da sholatil isya, setelah sholat isya, maka orang tersebut akan diberikan lihifzil ulum, maka dia akan sangat mudah hafal segala ilmu-ilmu yang didengarnya. Jadi semakin tua kita, semakin dikurangi Allah Subhanahu wa taala kemampuan otak kita untuk mencerna suatu ilmu. Namun ada amalan yang supaya ilmu itu meresap
di dalam dada kita, bukan sekadar di kepala. Kalau di kepala nanti ilmu dipukul orang hilang, tapi kalau di dada insyaallah akan tertanam selamanya. Jadi kalau ingin kita ini cepat hafal, cepat mengingat segala ilmu-ilmu itu, bacalah ya Muhaimin 145 kali. Itu satu fadilahnya. Yang kedua, barang siapa yang membacanya 100 kali setelah selesai mandi dan hendak memakai pakaian, ya Muhaimin 100 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengkaruniakan hatinya bersih, baik secara zahir maupun secara batin, dibersihkan Allah taala. Jadi tidak ada sangka-sangka kepada manusia yang lain. Yang ketiga, barang siapa yang membaca 125 kali pada tengah malam. Nah, ini bagus. Pada tengah malam Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan hatinya dan dimudahkan Allah taala akan menerima daripada ilmu sir, ilmu rahasia, wal haqiqati fi kulli ahwalin, dan ilmu hakikat pada segala keadaannya. Orang tuh diberi ilmu rahasia, itulah ilmu rahasia. Itu hidupnya tenang. Contoh di musim hujan seperti inilah, kalau Allah telah memberikan ilmu hikmah. Nah, ilmu hikmah ceritanya adalah musim hujan seperti ini. Kita berjalan di tengah-tengah jalan, banyak lubang di sini. Karena belum diaspal-aspal, belum ada semenisasi. Tengah jalan lewat motor, lalu basah baju kita, lalu kita menepi. Tak lama setelah itu mobil lewat lagi. Kalau orang itu sering mengamalkan ya Muhaimin 125 kali, akan diberikan ilmu hikmah pada setiap sesuatu kejadian. Ini kejadian kotor bajunya karena dipercikan oleh motor yang lewat tadi. Tahu dia menepi, itu langsung diberi Allah taala ilham. Ilham supaya cinta takdir kepada Allah. Seandainya motor tadi itu tidak memercikkan air kotor di tanah sini ke bajuku, otomatis aku masih berjalan di tengah. Apabila aku berjalan di tengah, mobil yang laju tadi itu akan menabrak aku. Jadi dia berterima kasih kepada motor yang baru mengotori bajunya. Itu akan diilhamkan seperti itu. Segala kejadian akan diilhamkan ilmu hikmah di sana. Akan diilhamkan Allah taala ilmu hakikat, supaya apa? Supaya kita cinta terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Lalu tidak marah. Kita sedikit-dikit wah ya tidak melihatkah orang di jalan lagi. Sedikit-dikit marah. Kenapa? Karena kita tidak dibukakan hati kita dengan ilmu hikmah dan ilmu rahasia yang terkandung di dalam setiap kejadian. Nah, itu amalan ya Muhaimin 125 kali. Itulah jalan orang-orang beriman, Pak. Ini jalan ringkas. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin lah, juz yang pertama 3 halaman terakhir, itu kata Imam Ghazali, al-ma'rifatu la tahsulu ila li mahabbati wal mahabbatu la tahsulu ila bitafakkuri wa tafakkuru la yahsulu ila bidawmi dzikri. Ma'rifat kepada Allah tidak akan bisa tercapai, kata beliau, terkecuali orang itu cinta terhadap takdir Allah. Nah, kejadian tadi lah, kalau orang itu pemarah, jarang berzikir, otomatis langsung ngomel-ngomel. Tapi karena orang ini sering berzikir, timbullah tafakur. Ma'rifat kepada Allah, kata Imam Ghazali, tidak akan sampai terkecuali orang itu menjalani yang namanya mahabbah, cinta terhadap takdir Allah, ketentuan Allah pada segala sesuatu. Wa tafakkur wal mahabbatu la tasulu ila bitafakkuri. Cinta kepada takdir Allah tidak akan sampai atau berhasil terkecuali orang itu tafakkur terlebih dahulu.
Wa tafakkuru la yasulu illa bidawami dzikri, dan tafakur itu tidak akan berhasil terkecuali orang itu banyak berzikir. Jadi zikir sebenarnya itu akan menghasilkan tafakur. Jadi belum sempat malah apa manfaat daripada zikir lidah yang menuju kepada hati itu sebenarnya untuk menahan daripada hawa nafsu kita. Ada sesuatu kejadian langsung ditahan oleh tafakur kita, pikirkan dulu, jangan langsung emosi, jangan emosi. Nah, itu manfaat zikir. Tahan dulu, pikirkan dulu, jangan langsung marah, pikirkan. Nah, tafakur tadi itu akan merembet, akan naik lagi kepada setelah ditafakurkannya, ternyata Allah Ta'ala maha baik dengan menakdirkan aku begini-begini, ternyata begini hasilnya. Lalu cinta terhadap takdir Allah. Bila sudah orang tuh cinta terhadap takdir Allah, jalan terakhir untuk mencapai makrifat itu adalah ridho pada segala keadaan. Itu puncaknya. Sulitlah, bacaannya mudah, pengerjaannya sulit karena kita malas berzikir tengah malam. Itu aja masalahnya. Masalahnya di mana aja supaya lama betul sudah mengaji, duduk di majelis taklim, tidak ridho dengan takdir Allah Ta'ala, dikarenakan tadi karena kita sulit untuk berzikir tengah malam. Di dalam kitab Risalatul Qusairiyah di sana dijelaskan keramat atau kemuliaan seseorang bisa mengenal Allah itu diberikan Allah setelah kita sebanyak apa kita meninggalkan daripada hawa nafsu kita. Kapan hawa nafsu kita itu tidak kita kerjakan atau kita bisa bentengi diri kita daripada hawa nafsu? Di saat kita banyak tafakur. Itu juga benteng pertama. Bila ada kejadian langsung kita bertafakur. Pikirkan kejadian-kejadian tadi datang dari Allah. Lalu diberikan Allah Ta'ala ilmu rahasia di sana. Wa man naqashahu ala khatimin min aqiqin, barang siapa yang menulis muhaimin di cincin akik. Kan di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpakai cincin akik. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, takhattamu bil aqiqi, berpakaian cincinlah kalian dengan batu akik. Jadi batu akik sebenarnya lah. Wa takhattamu bihi fi yadihil yusra. Jadi nama Allah Muhaimin tadi itu ditulis di dalam cincin yang di dalam besinya itu, tulis Muhaimin. Dengan cara apa menulisnya? Dengan pakai jarum tulis. Kalau Imam Ghazali, inilah cara menulis atau muwafaq itu mencari Imam Ghazali. Bikin bayangan bulat seperti ini, baru tulis hurufnya satu huruf, mem. Bikin bundaran lagi seperti ini, baru tulis ha. Muha sudah. Kelilingkan lagi jarum tadi, mulai jam 12 malam, angka 12 jam malam sampai kepada jam 12. Terputar bulat beginilah, lalu tulis Muhaimin, mim ha ya. Tulis huruf ya, 3 huruf sudah. Putar lagi jarum tadi, tulis lagi mim. Putar lagi jarum tadi sampai bulat, baru tulis nun. Nah, itu cara Imam Ghazali muwafaq. Nah, itu dipakai di mana? Ini secara umum aja nih lah, siapa tahu ada yang mau memakai. Fi yadihil yusra. Ini dalam kitab sinilah, Membawa Usul Hikmah. Yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hakim Abil Abbas Ahmad bin Ali Al-Buni, pengarang daripada kitab Syamsul Ma'arif. Nah, kata beliau di sini, barang siapa yang menulis Muhaimin itu di cincin yang batunya tuh batu akik. Muhaimin tadi mim ha ya mim nun, Muhaimin. Tapi caranya seperti tadilah. Nah, ini di ijazah secara umum aja nih lah. Caranya tadi itu nih, jarum putar dulu jarum sampai bikin bundaran mulai jam 12 malam menuju jam 12.
jam 12 menuju jam 12. Setelah bundar baru tulis hurufnya. Jangan dibikin bundaran tadi baru ditulis, enggak. Putar jarumnya aja, diputar begitu baru tulis satu huruf. Putar lagi jarum tadi baru tulis lagi huruf. Ini ijazah umum aja. Siapa tahu ada yang mau belajar masalah wapak-wapak. Yang penting niat apa? Lah, wapak-wapak itu diniatkan adalah membawa doa. Jangan bukan niat membawa jimat. Nanti kalau makbul lalu kita menuhankan jimat tadi. Kita tidak bisa lah selalu mulut kita ini berzikir. Sampai mau makan bakso di warung, zikir Muhaimin 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 Muhaimin. Kapan udah makan bakso? Bekerja sambil mengetik begini, hati ya Muhaimin ya Muhaimin, enggak bisa juga. Jadi niat kita apa? Niat kita membawa wafak-wafak itu, nama-nama Allah yang ditulis di situ, kita niatkan membawa doa. Itu aja. Jadi kalaupun makbul itu berarti karena doa. Allah yang mengabulkan doa kita. Jadi kata guru saya, supaya yang kita bawa tadi itu tidak kita tuhankan. Artinya bila makbul, sesuatu yang kita bikin doa tadi lalu makbul, tulis saja Bismillahirrahmanirrahim, balah niat membawa doa, bawa di kantong. Nah, sudah. Supaya jangan hukum Quran, artinya nih lah. Ini ada pelajaran seperti ini. Supaya jangan hukum Quran, Bismillahirrahmanirrahim itu ditulis dengan huruf yang berpisah. Ba satu, sin satu, bis dah, mim satu, alif lam lam ha berpisah. Tulis di kertas, buat dalam kantong, niat membawa doa. Jadi kalaupun ada nanti terjadi sesuatu, itulah kita dihindarkan Allah Ta'ala supaya jangan sampai kita menuhankan yang tulisan tadi karena kita niat adalah membawa doa. Yang pertama kata guru saya, baca bismillah sekali, syahadat sekali, kemudian sholawat 3 kali. Itu tujuannya apa? Supaya menjaga hati kita, jangan sampai sesuatu yang kita bawa tadi itu apabila dikabulkan Allah, kita tidak menuhankan itu. Kita langsung ingat kepada Allah Ta'ala melalui perantara ini mengabulkan doaku. Nah, tulis saja Bismillahirrahmanirrahim dengan huruf yang terpisah. Nah, jadi barang siapa yang menulis Muhaimin lah, Muhaimin di cincin akiknya, kemudian dipakainya di biyadihil yusra, di jari manisnya yang sebelah kiri, yasarallahu lahu ta'ala lihamili arzaqa, Allah Ta'ala akan mempermudah rezeki orang yang membawa cincin tersebut. Wa sakhkhara lahul awalil basyariyah, dan Allah akan menundukkan orang-orang awam untuk dirinya. Jadi kalau ingin mendapatkan wibawa, tulis Muhaimin tadi. Wa ma madha fi amrin illa tama bi idznillah, dan tidak akan berlalu pada segala perkara terkecuali akan sempurna dengan izin Allah Ta'ala. Wa zaharatil barakatu fi kulli ma tamassahu yadahu. Nah, ini bagus. Dan orang yang memakai cincin yang bertuliskan Muhaimin tadi, kata beliau pengarang kitab ini, akan nampak berkahnya pada segala sesuatu yang disentuhnya pakai tangannya. Misal hendak jadi tukang urut, pakai cincin. Nah, jadi tangan kita ini nanti Pak yang akan memberitahu, oh ini urutnya ke sebelah kiri. Ini orang keseleo misalnya adalah urutnya sebelah kiri. Ini bawah ke bawah begini. Sama ngurut orang tuh bagaimana jawaban pula, putar begini dulu Pak, nah 3 kali. Nah, baru luruskan begini. Nah, baru betulkan uratnya. Jadi apa gunanya ngurut tadi putar beginilah, supaya kendor dulu uratnya. Otot-ototnya kendor. Bila sudah kendor baru dibetulin nah uratnya yang keseleo begini. Lah uratnya tertindis ke sini baru dibetulin. Bagaimana Allah Ta'ala memberitahu? Dengan cara tangan kita nanti yang akan sendiri diberitahu urutnya arah ke sini, arahnya ke sini. Nah, hendak jadi tukang urut kah? Maka di gerha ini sulit tukang urut laki-laki inilah. Kecuali Bang Ipong. Nah, jadi dengan tangan ini tadi pala Allah Ta'ala memberikan berkah. Jangan sekedar tangan kiri ini untuk beol, cebok aja. Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu ada manfaatnya.
bukan satu tapi banyak. Jadi supaya ini lebih bermanfaat, terkadang kita menggunakan tangan kanan kita ini untuk memberikan manfaat kepada saudara-saudara kita, tapi kapan tangan kiri kita ini pun sama ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar untuk ini aja. Nah, untuk cebok habis cerita. Jadi seumur hidup memakai manfaat tangan kiri cuma satu. Untuk apa? Untuk cebok. Adakah cara yang lain? Ada. Makanya mohon maaf, orang-orang yang sudah belajar tauhid biasanya ngurut itu pakai tangan kiri. Kesaktiannya di tangan kiri. Kalau orang belajar tauhid bukan karena mereka tidak memandang lagi kanan ini sudah banyak kebaikannya, ini lagi digunakan. Nah, hendak jadi tua urut, hendak jadi apa itulah pakai cincin tadi. Kita mengambil berkah nama Allah. Kita berdoa dengan nama Allah Al-Muhaimin tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa zahir dan batin kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan berkah kita selalu menuntut ilmu agama, Allah mewafatkan kita husnul khotimah, dan mudah-mudahan kita diberi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bisirin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi washabbihi barik wasallim ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.